warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amma ba'du. Langsung saja kepada anak-anakku yang saya banggakan, ketemu lagi dengan Pak Ismail ya. Pak Ismail di sini selaku guru agama yang mendampingi kalian pada acara Pondok Ramadan, yaitu materi sholat sunnah. Lalu saja anak-anak, sebelum kita panjang lebar membahas materi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah memberikan kita kesempatan berupa waktu maupun kesehatan sehingga bisa mengikuti acara program sekolah kita, yakni Pondok Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan rahmat dan hidayah Allah sehingga ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja hari ini kita akan bahas tentang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah sering kita dengar dan sering kita lakukan, tapi jarang kita pahami. Kita pahami dulu dari pengertian sholat. Anak-anak sudah tahu sholat menurut bahasa punya arti adalah berdoa ya. Sedangkan sholat menurut istilah adalah ibadah atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, tentunya dengan rukun dan persyaratan yang berbeda. Nah, itu pengertian sholat. Sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah seperti yang di papan sudah saya siapkan. Sholat sunnah yaitu sholat yang hukumnya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan maka tidak akan mendapat dosa. Tapi yang namanya sunnah itu lebih baik dilakukan. Perlu diketahui sholat sunnah di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama ada sholat sunnah berjamaah. Maaf, singkat SS itu sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah. Yang kedua ada sholat sunnah munfarid, dan yang ketiga ada sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang pertama kita pahami sholat sunnah berjamaah. Yang namanya berjamaah itu harus dikerjakan secara kelompok, secara bersama-sama, orang banyak tentunya. Di sini sholat sunnah berjamaah yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama dan tidak bisa dikerjakan secara individu. Di sini ada 5 ya, maaf ada 5. Pertama ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Kelima sholat ini apabila dikerjakan sah menurut agama itu harus secara berjamaah, tidak boleh secara individu atau sendiri. Idul Fitri yang sebentar lagi kita akan melaksanakan setelah selesai puasa kita ini, puasa Ramadan. Idul Adha yang dilakukan sama Idul Fitri itu tersebut sekali ketika penyembelihan kurban. Khusuf sama dikerjakan ketika gerhana matahari, saya singkat GM. Sholat sunnah khusuf dikerjakan ketika ada gerhana matahari. Kalau khusuf dilakukan ketika adanya gerhana bulan. Istisqa dilakukan ketika kondisi tidak ada hujan yang berkepanjangan, sehingga di sini diistilahkan sholat untuk memohon agar supaya hujan. Ya, itu pengertian dan pembagian dari sholat sunnah berjamaah. Yang kedua ada sholat sunnah munfarid. Anak-anak sesuai dengan buku yang kelas 8 insya Allah ada dapat berapa saya lupa karena saya guru kelas 8 kelas 7 ya. Sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dikerjakan secara individu atau secara pribadi dan tidak bisa dikerjakan secara bersama-sama. Di sini ada 3. Pertama ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga sholat istiqomah.
Pertama, sholat sunnah rawatib. Nah, ini harus dipahami. Sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 5 waktu sesuai dengan sholat fardu. Contoh, sholat sunnah rawatib itu berada pada waktu sholat duhur. Sholat duhur ada namanya sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu sholat sunnah rawatib. Sholat asar qobliyah tidak ada, qobliyah ada, maaf ya, yang qobliyah ada, yang ba'diyah tidak ada. Maghrib sholat sunnah qobliyah ada, ba'diyah ada. Dan isya qobliyah isya ada, ba'diyah isya juga ada. Yang terakhir sholat subuh, qobliyah subuh ada, tapi ba'diyah tidak ada. Nah, ini harus dipahami. Nanti tugas anak adalah mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah 5 waktu, yaitu ba'diyah atau qobliyah, sholat fardu ya. Yang terakhir sholat sunnah berjamaah ataupun munfarid. Maksudnya sholat sunnah ini bisa dikerjakan secara berjamaah, berkelompok, atau bisa jadi dikerjakan secara individu, munfarid, terserah, boleh. Salah satunya sholat sunnah tarawih yang dikerjakan hanya pada saat bulan Ramadan. Jadi setelah isya sampai sebelum subuh. Ya, sholat witir sama dikerjakan di malam hari. Yani dikerjakan setelah sholat isya. Dan tidak harus di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan pun juga bisa untuk melaksanakan sholat witir. Sholat duha dikerjakan ketika waktu matahari terbit sampai waktu zuhur. Sholat tahajud boleh juga dikerjakan berjamaah atau dikerjakan secara sendiri juga boleh. Sholat tahajud dikerjakan setelah isya, syaratnya harus setelah tidur dulu baru boleh tahajud. Tasbih, hajat, taubah, dan masih banyak lain-lain yang sholat terus dipahami. Misalnya ada sholat jenazah, awabil, sholat jawab, sholat sunnah azan, sholat sunnah fajar, mutlak, dan lain-lain. Nah, sampai harus paham untuk apa sih kita harus sholat. Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya saya pernah mendengar bahwasanya dengan sholat kita akan terjaga kesehatan kita, stamina kita, pikiran kita akan terjaga. Yang paling utama adalah dengan sholat kita akan selalu dengan dekat kepada Allah. Sudah tentu kita semuanya ingin dekat kepada Allah dengan meningkatkan kualitas iman takwa, ini dengan memperbanyak sholat sunnah, ya, bisa meningkatkan rasa syukur, semua urusan kita akan dimudahkan Allah, hidup kita makin berkah, makin tenang karena sholat. Karena jangan lupa selalu senang, gemar untuk melakukan sholat sunnah. Tapi jangan sekali-kali melakukan sholat sunnah jikalau kalian belum melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Iya, itu namanya mengutamakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Tidak boleh. Harus wajib dulu dilengkapi, baru sholat sunnah. Itu etika dalam beribadah. Iya. Jadi 5 waktu dipenuhi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan sampai bolong. Baru tingkatkan untuk sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan kalian tidak ada yang bolong sholat fardunya, karena sholat fardu itu hukumnya wajib bukan sunnah. Beda ya. Kalau fardu, kalau dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Ingat, jangan sekali-kali meninggalkan sholat fardu, karena yang dosa tidak hanya kalian, yang dosa orang tua juga dapat dampaknya. Na'udzubillah. Kalau sampai sayang sama orang tua, maka jangan sekali-kali mengabaikan sholat fardu. Ya, untuk terakhir, biar sampean bisa melaksanakan kegiatan pondok Ramadan, nanti anak-anak akan mendapatkan sebuah formulir yang berupa kolom-kolom sholat, terutama sholat fardu 5 waktu ya, sholat fardu. Kemudian ditambah sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang nanti kami kerjakan, itu sholat sunnah rawatib.
Ada lagi sholat sunnah tarawih, sholat witir, sholat duha, tahajud, tasbih boleh tambahin yang bagus, hajat, ya itu aja. Nanti jikalau sampean sudah melaksanakan sholat fardu ataupun tambah sholat sunnah, maka silakan centang. Jadi utamakan kejujuran, jangan sekali-kali mencentang kalau belum melaksanakan dengan betul, ya. Jika masih ada yang belum paham tentang cara pelaksanaan sholat atau cara melaksanakan tugas dari bulan Ramadan ini, boleh tanya ke grup atau japri ke Pak Ismail, sudah boleh. Tulis telepon Pak Ismail kalau ingin tanya pribadi. Ini nomor Pak Ismail 0896 0896 82 15 13 04. Ya, silakan bisa bilang ke Pak Ismail kalau ingin tanya tentang sholat. Bagus, saya suka, akan saya berikan tambahan nilai untuk anak-anak yang mau bertanya. Ya, itu aja. Saya ulang lagi untuk tugas bulan Ramadan hari ini. Anak-anak nanti akan mendapatkan formulir berupa file atau data di grup WA ya. Silakan salin kembali di buku tulis atau di kertas kosong sesuai dengan contoh yang sudah dikirim nanti. Anak-anak tinggal mencentang selama 2 hari sudah melaksanakan sholat fardu atau tidak, dan melaksanakan sholat sunnah atau tidak. Kalau melaksanakan maka centang semuanya, terutama sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah ya. Kalau sudah semuanya, silakan orang tua untuk menandatangani. Ortu harus pengetahuan orang tua nih, tanda tangan ya, wajib. Setelah itu silakan foto, kirim ke grup boleh, atau ke Pak Ismail juga boleh. Itu aja untuk materi program Pondok Ramadan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan sampai selesai, tidak ada yang bolong kecuali yang perempuan yang sudah balik ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah, dijauhkan dari semua musibah, khususnya dari corona. Allahumma amin. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.